Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 10 April 2025. Sari Berita 2025, penari Hegong siap ramaikan puncak peringatan Hardiknas di Kabupaten Sika. Kunjungan wisatawan ke situs Bung Karno ND meningkat saat Lebaran. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Sebanyak 2025 penari Hegong siap ramaikan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tanggal 2 Mei 2025 di Kabupaten Sika. Selengkapnya Ferry Soal melaporkan. Ribuan penari Hegong siap meramaikan puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2025 di Kabupaten Sika. Penyiapan para penari ini dilakukan oleh Koordinator Pengawas SMA SMK MA Kabupaten Sika berkolaborasi dengan Dinas PKO Sika. Koordinator Pengawas Korwas SMA SMK MA dan SLB di Kabupaten Sika, Mikael Dovenmaran kepada RRI menjelaskan, pada puncak Hardiknas 2025 usai upacara, para penari yang terdiri dari pelajar SMA, SMK, dan SMP di Kota Maumere itu akan tampil dalam program NTT Menari. Dalam program NTT Menari ini, masing-masing kabupaten akan menurunkan sekitar 750 penari dan menarikan tarian tradisional atau tarian yang terkategori warisan budaya tak benda. Untuk Kabupaten Sika, menurut Mikael, ada 2025 penari yang akan tampil membawakan tarian Hegong yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah tercatat di Museum Nasional. 2025 penari itu adalah kolaborasi siswa SMA, SMK, dan SMP di Kabupaten Sika. Tariannya itu adalah tarian Hegong yang sudah terdaftar atau sudah tercatat di Museum Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Begitu pula di kabupaten lain, tentu masing-masing dengan tarian warisan budaya tak benda. Lalu pesertanya itu 750. Hanya Kabupaten Sika dia dalam kolaborasi bersama Dikmen dan Dikdas dari PKO Kabupaten Sika, maka kita punya jumlah lebih di atas dari seluruh kabupaten yang lain. Saat ini menurut Mikael persiapan sudah sekitar 25% dan di minggu kedua serta minggu ketiga dalam bulan April akan dilakukan gladi kotor dan di akhir bulan akan dilaksanakan gladi resik secara bersama di alun-alun kantor Bupati Sika. Jadi persiapan itu sekarang tengah berlangsung, menurut hitungan saya sudah sekitar 25%. Ya, sisanya 75% itu 50 akan dilakukan di awal bulan April setelah masuk liburan ini di minggu kedua, karena nanti seluruh persiapan latihan yang di tingkat sekolah akan digabung ke dalam gladi kotor. Gladi kotor akan direncanakan 3 kali, yaitu selama bulan April, yaitu minggu kedua dan ketiga. Masuk minggu keempat April akan dilakukan gladi resik, gladi bersihnya, dengan menghadirkan seluruh penari dan tempat upacaranya akan dilakukan nanti di alun-alun kantor Bupati. Program NTT Menari ini dilakukan dalam rangka pemecahan rekor muri dengan penari terbanyak di Indonesia yang menarikan tarian warisan budaya tak benda di masing-masing kabupaten dalam waktu yang sama di 21 kabupaten kota. Setelah menari, menurut Mikael, pihaknya akan melakukan audiensi dengan gubernur dan wakil gubernur NTT yang akan menyapa seluruh penari di masing-masing kabupaten. Program ini juga dalam rangka Quick Win program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT sebagai salah satu sumbangsi dalam memajukan dunia seni dan budaya pada event Hardiknas 2025 nanti. RRI ND Ferry Soal melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, situs rumah pengasingan Bung Karno di ND mengalami lonjakan jumlah pengunjung selama libur lebaran tahun 2025. Laporan Suimam.
Juru kunci situs Safrudin Rabu 9 April 2025 mengatakan banyak wisatawan yang terkesan dan terharu saat mengunjungi situs bersejarah ini. Mereka dapat melihat secara langsung barang-barang peninggalan Insinyur Soekarno yang menjadi saksi bisu masa pengasingannya di ND pada tahun 1934 sampai dengan 1938. Berbagai koleksi barang-barang bersejarah diantaranya tempat tidur, meja kerja, dan foto-foto dokumentasi Bung Karno selama masa pengasingannya. Dijelaskan, situs rumah pengasingan Bung Karno menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik di ND. Pada momen libur lebaran kemarin, jumlah wisatawan yang datang mencapai sekitar 200-an orang, terdiri dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Itu dari wisatawan domestik. Selain dari Kabupaten ND, banyak dari Kupang, daratan Flores, bahkan juga sampai ke Surabaya, Jakarta, dan juga dari Sumatera, seperti itu. Lonjakan wisatawan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sejarah bangsa. Safrudin berharap peningkatan kunjungan ke situs ini dapat terus berlanjut agar generasi muda semakin mengenal dan memahami perjuangan Bung Karno dalam merumuskan gagasan kebangsaan Indonesia. PGRI Kabupaten ND harapkan kepada pemerintah daerah agar menyikapi Permendikbud nomor 1 tahun 2025 terkait penempatan tenaga guru P3K. Laporan Nikolaus Makumeli. Di Dikdasmen itu sudah ada Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang P3K di sekolah swasta bisa ditempatkan di sekolah swasta itu. Dalam rangka pemerataan distribusi tenaga pendidik di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di Kabupaten ND, PGRI Kabupaten ND mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten ND agar menyikapi Permendikbud nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tentang guru-guru yang lulus tes P3K dari sekolah-sekolah swasta agar dapat kembali ditempatkan di sekolah swasta tersebut. Hal ini disampaikan Ketua PGRI Kabupaten ND, Yohanes Albinus Minggu beberapa waktu lalu. Ditambahkan Albinus, dengan adanya Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tersebut, kiranya dapat menghindari terjadinya penumpukan guru-guru ASN di sekolah-sekolah negeri. Pada guru-guru khususnya guru P3K, ini kita usulkan ke Pemda ND untuk sekolah-sekolah swasta. Guru yang sudah lulus di sekolah swasta kita harapkan kembali ke sekolah swasta. Karena di Dikdasmen itu sudah ada Permendikbud nomor 1 tahun 2025 tentang P3K di sekolah swasta bisa ditempatkan di sekolah swasta itu. Karena memang sudah beberapa tahun ini ketika lulus P3K dari sekolah swasta itu adalah guru-guru top yang lulus di sekolah swasta dan menumpuklah di sekolah negeri. Dengan meratanya distribusi guru-guru ASN di sekolah swasta dan sekolah negeri di Kabupaten ND, diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Gubernur NTT Melki Lakalena saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten ND Jumat 4 April 2025 lalu berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan program Dapur Sehat Pakan Bergizi Gratis dari Yayasan Putra Persada Bakti Lokoboko Ndona. Laporan Rovinus pula. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena ketika melakukan kunjungan kerja di ND berkesempatan meninjau langsung dapur sehat pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Putra Persada Bakti di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Program ini merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Setibanya di lokasi, Gubernur Melki Lakalena langsung meninjau operasional dapur sehat yang menyajikan makanan bergizi gratis dan berdiskusi dengan pengelola dapur tentang dampak positif program tersebut bagi masyarakat setempat. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki Lakalena juga menyampaikan apresiasi kepada Maximus Deki dan Melki Guka yang telah memulai program makan bergizi gratis di ND, dan program ini ditujukan untuk siswa-siswi di sekolah-sekolah mulai dari TK hingga SMA SMK yang ada di ND. Melki Lakalena mengakui bahwa
bahwa di NTT program dapur sehat makan bergizi gratis masih tergolong jarang dilaksanakan, bahkan beberapa kabupaten belum memulai program serupa karena kekhawatiran dampaknya terhadap harga pasar. Namun kehadiran dapur sehat ini adalah langkah awal yang baik. Makin cepat kita bikin dapur banyak, biar uang yang ada di NTT ini jangan lari kembali ke tempat lain. Total anggaran se-NTT itu ada 9 triliun untuk program ini. Kita terlambat bikin, uang berpotensi balik ke Jakarta. Yang butuh di program ini banyak sekali daerah. NTT bersyukur dapat 800 lebih dapur dan itu 9 triliun. Nanti ada juga bagian dari Pak Tentara punya urusan, dari Pak Dandi dan teman-teman, ada dari Kapolres teman-teman. Kita kepung rame-rame lah, biar ini cepat selesai. ND bisa tersebar merata untuk 47 dapur. Jadi untuk itu saya ingin berterima kasih buat kita semua yang sudah sukseskan program ini, dan nanti karena ini yang pertama, nanti jangan sungkan dan bagi ilmu, bagi pengalaman untuk ke tempat lain ya, Pak Maksi dan Pak Melki. Melki Lakalena menambahkan bahwa di Kabupaten Ende terdapat 47 dapur sehat yang harus dibangun agar program ini dapat lebih merata. Untuk mendukung kelancaran program ini, Melki Lakalena mendorong ASN, TNI, Polri, serta masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi. Karena program ini jelas memberikan keuntungan konkret bagi semua pihak sekaligus membawa berkat bagi sesama. Gubernur NTT juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terlibat langsung dalam pembangunan dapur sehat di Ende, termasuk anggota DPRD NTT. Melki Lakalena mengungkapkan bahwa total anggaran untuk program makan bergizi gratis di seluruh wilayah NTT mencapai 9 triliun. Jika terlambat menjalankan program ini, anggaran tersebut berpotensi kembali ke Jakarta karena banyak daerah lain yang juga membutuhkan. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Perayaan Semana Santa 2025 di Flores Timur semakin mendekati hari H dengan persiapan yang terus berjalan intensif oleh pemerintah setempat. Laporan Lady Badin. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Sylvester Kabelen, kepada RRI mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah membentuk panitia dan mengadakan beberapa rapat persiapan untuk perayaan Semana Santa 2025 ini. Persiapan tersebut melibatkan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan, suku-suku Semana, pihak kerajaan, serta pimpinan OPD. Selain itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga tengah memperbaiki infrastruktur, termasuk memperbaiki jalur transportasi baik darat dan laut. Beberapa perbaikan dilakukan untuk memastikan jalur yang akan dilalui oleh prosesi dan kendaraan pengunjung tidak mengalami kemacetan. Kabelen juga mengungkapkan persiapan akomodasi juga sudah lebih dari 75% selesai, dengan hampir 95% kamar hotel telah terisi oleh para peziarah yang sudah melakukan pemesanan. Kaitan dengan persiapan menuju Semana Santa, pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah membentuk panitia dan melakukan rapat persiapan 2 kali dengan mengundang semua stakeholder pemangku kepentingan Semana Santa, suku-suku Semana, kemudian juga pihak kerajaan, juga semua pimpinan OPD maupun lintas sektor lainnya untuk melakukan persiapan secara komprehensif sehingga pelaksanaan Semana Santa di tahun 2025 ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Mas Seksi sudah bergerak melakukan persiapan, baik itu mempersiapkan situs-situs yang akan dikunjungi, persiapan sarana untuk mendukung pelaksanaan Semana Santa juga sedang dilakukan. Sylvester Kabelen juga menjelaskan untuk transportasi laut, pemerintah juga berkoordinasi dengan armada transportasi lokal yang akan membawa peziarah menuju Wure dan melayani prosesi laut di hari Jumat Agung. Tantangan terbesar yang dihadapi menurut Sylvester adalah memastikan kenyamanan para peziarah selama prosesi berlangsung dan juga menjaga ketertiban agar kegiatan dapat berjalan kusuk. Sebagai langkah inovatif, pemerintah Kabupaten Flores Timur juga merencanakan penggunaan videotron untuk memudahkan peziarah mengikuti prosesi liturgi di seluruh armida, dan inovasi ini bertujuan agar seluruh kegiatan Semana Santa dapat diikuti dengan lebih mudah oleh semua umat. Khusus untuk perayaan prosesinya, sound system juga disiapkan, kemudian juga mungkin dengan frekuensi khusus sehingga mulai dari umat yang keluar pertama dari katedral maupun sampai yang terakhir doa-doa di armida sepanjang 8 armida itu bisa diikuti secara baik oleh semua umat yang melakukan syara, ya, yang mengikuti prosesi saat itu.
Untuk tahun ini juga biasanya panitia tingkat katedral ya, itu membuka pelayanan pendaftaran secara online sehingga juga kita bisa memantau seberapa banyak para peziarah yang datang dari luar melalui Google Form. Sebenarnya Pemda Flores Timur coba mengadakan videotron. Perencanaan kemarin disiapkan videotron supaya semua peziarah bisa mengikuti kegiatan. Dengan persiapan yang sudah mencapai lebih dari 75% ini, diharapkan perayaan Semana Santa tahun ini akan berjalan dengan lancar dan menjadi pengalaman spiritual yang bermakna bagi ribuan peziarah yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Informasi ini mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan ikuti terus Florata pagi ini. Seri Swan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.